Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Happy Atma Pratiwi SIK, MPD, dan teman-teman kelas R4E yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Tidak luput juga salawat serta salam atas junjungan dan karunia-Nya baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat serta salam kita tercurahkan kepada keluarga, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga hari ini saya bisa menyampaikan pidato bertema pengaruh kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia. Westernisasi adalah suatu pola kehidupan di mana pola kehidupan tersebut mempengaruhi masyarakat untuk bergaya dan mencontohkan budaya Barat. Westernisasi sekarang ini sudah menyebar di negara Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Begitu banyak anak muda di Indonesia yang mencontohkan kebarat-kebaratan. Kini, jati diri bangsa hanya tampak pada sebagian kecil kelompok masyarakat, seperti halnya suku Baduy yang masih mempertahankan adat istiadat bangsa Indonesia. Pada dasarnya, masyarakat kita terlalu bangga dengan kebudayaan orang-orang Barat, akan tetapi mereka sangat malu kepada kebudayaan dan adat hasil dari bangsanya sendiri. Bagaimana tidak? Masyarakat Indonesia sangat sering lebih percaya diri menunjukkan kebudayaan Barat ketimbang menunjukkan kebudayaannya sendiri. Kita ambil beberapa contoh perubahan yang bersifat negatif yang munculnya dari pengaruh masuknya budaya ke barat-baratan. Salah satunya gaya hidup yang sangat glamor. Bisa dilihat di kalangan artis, banyak sekali yang kehidupannya itu glamor. Padahal, kehidupan yang sangat glamor itu menandakan bahwa seseorang terpengaruh oleh budaya Barat. Contoh lainnya adalah ketika anak muda zaman sekarang lebih memilih kebudayaan Barat sebagai fashion, gaya hidup, maupun pergaulan. Terdapat pula sisi negatif lainnya selain hidup glamor yang menimbulkan perubahan citra diri bangsa Indonesia seperti halnya masyarakat Indonesia yang telah meniru budaya Barat. Sebagai contoh, anak muda Indonesia sendiri banyak yang menyalahgunakan model fashion luar negeri, misalnya menggunakan tank top. Tank top digunakan oleh masyarakat Barat pada musim panas, akan tetapi oleh anak muda Indonesia malah digunakan untuk bergaya di depan umum. Tentu saja ini hal yang menimbulkan banyak sekali kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya Muslim, yang kental akan ilmu agama, yang dimana diwajibkan seorang perempuan untuk menutupi aurat menggunakan jilbab dan pakaian yang tertutup. Budaya Barat ini sangatlah bertentangan dengan adat istiadat, norma, ilmu agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, tentang aktivitas malam yang sering dilakukan oleh orang-orang Barat, mereka lebih sering berada di kafe pinggir jalan ataupun berada di klub-klub yang digunakan untuk clubbing agar mendapatkan kesenangan duniawi sesaat. Antara lain, mabuk-mabukan, berjudi, dan main perempuan. Pastinya hal tersebut dapat merusak moral bangsa Indonesia yang dimana orang-orangnya sangat mengutamakan sopan santun, dan masyarakat Indonesia yang dulunya lebih sering menggunakan aktivitas malam untuk beristirahat beserta setelah beraktivitas ataupun melaksanakan kegiatan kerohanian seperti mengaji pada malam hari ataupun berkumpul dengan keluarga di rumah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya mengadakan pesta secara besar-besaran juga termasuk sisi negatif dari budaya Barat, yang dimana menurut kepribadian Indonesia, kegiatan tersebut semata-mata membuang uang saja. Lebih baik kita merayakan suatu acara untuk kegiatan beramal atau kegiatan dengan syukuran untuk mensyukuri sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan mengadakan pesta yang sangat mewah, yang hanya menimbulkan banyak kerugian. Biasanya juga, saat pesta ada kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai agama,
Contohnya, seperti minum minuman keras dan seks party. Adapun dalam lingkungan masyarakat Indonesia, kebiasaan orang Barat yang telah merubah kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki jiwa sosialisme yang tinggi, yang terkenal dengan kesopanan dan keakraban, bisa dilihat apabila seseorang bertemu dengan orang lain akan selalu menyapa dan saling menghormati, walaupun kita tidak mengenalnya. Kita harus menerapkannya secara baik bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Namun di era modernisasi ini, orang-orang semakin jarang melakukannya. Banyak yang di antara masyarakat Indonesia menjadi acuh terhadap sesamanya, yang dimana bahwa seolah-olah mereka itu hidup tidak berdampingan, tidak membutuhkan orang lain. Padahal kita tahu sikap individualisme sendiri adalah budaya yang menjadi gaya orang-orang Barat, yang pastinya tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia. Selain terdapat dampak negatif, ternyata ada pula dampak positifnya yang kita dapat dari masuknya budaya Barat ke Indonesia. Seperti contohnya pada hakikatnya orang Jawa lebih suka bekerja yang biasa saja dan standar-standar saja, jarang ingin berkembang. Namun apabila kita berada di sebuah lingkungan pekerjaan yang di ruang lingkupnya terdapat orang-orang Barat ataupun orang luar negeri, secara tidak langsung kita akan merasakan tidak mau disaingi oleh mereka, sehingga hal tersebut dapat memacu kita dalam bekerja agar lebih giat. Selain itu juga tentang keakuratan waktu yang sudah jelas di benak kita, bahwa kebiasaan orang Indonesia adalah tidak sering tepat waktu. Bila ada suatu acara ataupun kegiatan apapun itu, pasti orang Indonesia datang terlambat ataupun mepet dari acara tersebut, bahkan bisa jadi mereka tidak datang ke acara tersebut. Beda halnya dengan orang Barat. Mereka sangat menghargai waktu sekali. Jika mereka diundang dalam suatu acara tertentu, pasti mereka akan datang lebih awal dari perkiraan mereka sebelumnya. Bisa dibilang hidup mereka sangatlah disiplin, mulai dari disiplin waktu, kerja, bahkan hal kecil seperti antrian. Setelah mengetahui pengaruh dari budaya Barat yang masuk ke Indonesia, diperlukan kesadaran bersama, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia, dengan meningkatkan jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan agar tanam rasa lebih mencintai sesama manusia bias terrealisasi dengan baik, sehingga nantinya budaya asli Indonesia tidak akan hilang ketertiban oleh perkembangan zaman yang dibarengi masuknya berbagai budaya Barat ke dalam negara kita, terutama budaya-budaya Barat yang merusak seperti halnya yang saya ucapkan tadi. Sekian dari saya. Bila ada salah ucap atau kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf, sebab manusia tempat salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.